Shalom, selamat tahun baru 2021 dan selamat hari Minggu buat kita semua. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Melalui ibadah minggu setelah tahun baru pada hari ini, kita dituntun untuk mengetahui tentang kekayaan kasih karunia Tuhan. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan, kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapannya, kita bernyanyi. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Haleluya. Anak-anak dipersilakan. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik, kembali kita buka Kidung Jemaat nomor 60. Kita bernyanyi dari ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2 kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya,
Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu setelah tahun baru tertulis dalam kitab yang keempat. Demikian dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik, kembali kita bernyanyi. Kita buka Kidung Jemaat nomor 110 ayat 2 dan 3. Ayat 3 nanti kita berdiri semuanya. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam kitab Yeremia 31 ayat 7 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan-jalan yang rata, di mana mereka tidak tersandung.
Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, sebab tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Adik-adik, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Ayat 2 nanti kita semuanya bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan dulu. Kita mendengarkan warta jemaat anak sekolah minggu. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Kakak berharap semua adik-adik baik-baik saja ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan
karena dengan kasih kemurahan Tuhan kita dapat menyeberang dari tahun 2020 sampai saat ini kita masih ada di tahun 2021. Izinkan kami seluruh kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Baik adik-adik, kakak akan membacakan warta untuk kita. Yang pertama, ibadah kita masih kita lakukan secara virtual. Adik-adik, kita masuk ibadah di hari Minggu di jam 8 pagi. Diharapkan untuk semua adik-adik dapat mengikuti ibadah dan jangan lupa mengumpulkan persembahan. Ibadah warta yang kedua, ayat hafalan untuk kita diambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Baik adik-adik yang di rumah, kakak mengharapkan adik-adik dengan penuh sukacita mengikuti ibadah setiap minggunya dan jangan lupa untuk mengirimkan ayat hafalan ke kakak-kakak sekolah minggu. Demikian warta kita pada minggu ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kasih, kemurahan dan kebaikan-Mu, di mana Tuhan Engkau masih menjaga kami, terkhusus anak-anak yang kami kasihi Tuhan. Dari tahun 2020 Engkau hantarkan kami dengan sehat Tuhan. Walaupun dalam masa pandemi saat ini Tuhan, kami masih dapat bersuka cita pada tahun baru ini Bapa. Bapa Sorga, kami telah selesai mendengarkan lagu-lagu pujian. Biarlah semua lagu yang kami kumandangkan dapat menjadi sukacita Tuhan, dan kami melakukan segala apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar juga anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan sampai ke hati kami masing-masing dan juga ke hati setiap anak. Biarlah Bapa, kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami dapat melakukan segala yang Kau inginkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 413 ayat 1 dan 2. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk diam, konsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan yang Inang sampaikan kepada adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan di hari ini Tuhan. Kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Ajarlah Tuhan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu menjadi anak-anak yang baik hati, sehingga kami semakin memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menyapa pada ibadah minggu hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, yang menjadi nats hafalan untuk kamu hafal dalam minggu ini yaitu dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Nats hafalan Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adik-adik, pada hari ini tepat tanggal 3 Januari. Nah, sudah 3 hari lamanya kita memasuki tahun 2021. Suasana tahun baru tentu masih sangat kamu rasakan. Nah, Ainang mau menyampaikan kepada kamu selamat tahun baru bagi adik-adik yang terkasih. Semoga di tahun 2021 ini kamu semakin diberkati Tuhan, menjadi anak yang baik dan sumber kesukaan di tengah-tengah kehidupan keluarga, terutama bagi orang tua yang kamu cintai. Adik-adik, dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini dikatakan iman. Tentu adik-adik, kamu sering mendengar apa itu iman. Inang akan bertanya kepada kamu, apakah kamu itu mengetahui apa sebenarnya arti kata iman? Kita sering mendengar, kamu sering mendengar, apakah kamu memahami apa itu arti kata iman? Nah, firman Tuhan pada hari ini mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adik-adik, apakah kamu pernah memikirkan siapakah yang menciptakan bumi di mana kita hidup pada masa ini? Apakah kamu yakin bahwa ada yang menciptakan bumi ini? Apakah kamu yakin, kamu percaya bahwa yang menciptakan bumi ini adalah Tuhan Allah yang kita sembah? Kalau kamu menjawab, ya saya yakin, maka itulah yang disebut dengan iman adik-adik. Meskipun adik-adik tidak melihat proses penciptaan bumi ini dan segala isinya,
adik-adik dan inang pendeta, tetapi kita yakin, kita percaya bahwa bumi ini dan segala isinya adalah karya ciptaan Tuhan Allah. Inilah yang disebut dengan iman. Nah, adik-adik, dalam Alkitab ada tokoh yang sering dinyatakan sebagai orang yang beriman. Tentu kamu pernah mendengar nama Habel. Siapakah Habel? Habel itu adalah saudara Kain. Habel memberikan persembahan kepada Tuhan dengan imannya. Dia yakin, dia percaya bahwa persembahan yang dia berikan itu adalah persembahan yang terbaik, persembahan yang harum, dan Tuhan menerima persembahannya itu. Keyakinan ini, kepercayaan yang dimiliki oleh Habel, inilah yang disebut dengan iman, adik-adik. Meskipun dia tidak melihat secara langsung Allah menerima persembahan yang ia berikan, tetapi Habel percaya, Habel meyakini bahwa Tuhan Allah yang di surga itu menerima persembahan yang dia berikan. Sama seperti adik-adik, pada saat beribadah, kamu bersukacita, memuji memuliakan nama Tuhan, kamu juga memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hatimu yang tulus. Kamu percaya bahwa Tuhan menerima persembahan yang kamu berikan. Nah, keyakinan dan kepercayaan yang adik-adik miliki, itulah yang disebut dengan iman. Kamu mengimani bahwa Tuhan menerima persembahan yang kamu berikan pada saat kamu beribadah. Tentu itu membuat kamu semakin bersukacita dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Inilah adik-adik yang disebut dengan iman. Nah, adik-adik, Inang mau cerita. Ada seseorang yang bernama Pika. Pika ini adalah anak yang rajin belajar, rajin sekolah minggu, rajin menyanyikan lagu-lagu gereja. Dia juga rajin menghafal nats hafalan setiap minggu. Suatu hari Pika demam. Dia menderita sakit, suhu badannya cukup tinggi. Dia juga mual-mual, muntah-muntah dan juga diare. 2 hari lamanya Pika merasakan sakit. Bahkan dia sampai menangis. Saat Pika menangis, Pika mengingat nasihat kakak sekolah minggunya. Kalau kamu sakit, kakak sekolah minggunya pernah memberi pesan kepada Pika, kamu berdoa sama Tuhan, maka doa kamu akan didengarkan oleh Tuhan. Maka ketika Pika mengingat nasihat yang diberikan oleh kakak sekolah minggunya, maka dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon agar Tuhan menyembuhkan penyakit yang sedang berdiam di dalam tubuh Pika. Pika berdoa dengan ketulusan hatinya. Pika merasakan bahwa Tuhan itu berada di sampingnya dan memberkati dia. Seketika itu juga Pika merasakan sukacita dan dia memiliki kekuatan yang baru. Akhirnya adik-adik, dia meminum obat dengan penuh sukacita, dia memakan makanan yang disediakan oleh mamanya. Esok harinya Pika sudah mengalami kesembuhan seperti itu. Dan dia bersukacita karena dia tidak lagi mengalami mual atau muntah-muntah, dia tidak lagi demam. Karena dia sudah sembuh, dia sudah berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan doa yang disampaikan oleh Pika. Maka itulah yang menggerakkan Pika semakin bersukacita dalam memuji memuliakan nama Tuhan dalam kehidupannya. Adik-adik, saat Pika berdoa, dia menutup mata, tetapi hatinya dapat merasakan Tuhan bersama dengan dia. Inilah yang disebut dengan iman. Apakah adik-adik pernah merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Pika?
saat kamu sakit, saat kamu bersedih, kamu berdoa, dan kamu merasakan bahwa Tuhan berada dekat dengan kamu. Nah, itulah yang disebut dengan iman. Adik-adik yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, maka kamu harus memiliki iman dalam kehidupan kamu. Dengan iman, maka kamu akan merasakan bahwa Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam kehidupanmu, menemani kamu, menjadi sahabat yang terbaik bagi kamu. Saat kamu sedih, Tuhan memberikan penghiburan bagi kamu. Saat kamu sakit, maka Tuhan memberikan kesembuhan bagi kamu. Saat kamu kecewa, maka Tuhan akan hadir untuk menemani kamu, memberikan semangat yang baru bagi kamu. Keyakinan bahwa Tuhan itu senantiasa menemani kamu, menjadi sahabat terbaik dalam kehidupan kamu, itu adalah iman. Jadilah adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman. Seperti Habel, ia adalah orang yang memiliki iman dalam kehidupannya. Habel meyakini bahwa Tuhan menerima persembahan yang ia berikan. Itulah yang membuat Habel semakin bersukacita dalam menyampaikan persembahan kepada Tuhan, dan dengan sukacita yang dia miliki, maka Tuhan menerima persembahan yang Habel berikan. Adik-adik, senantiasalah kamu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kamu. Ini adalah salah satu ciri khas anak Tuhan, anak-anak yang memiliki iman, yang meyakini, yang percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami meyakini dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami, memberkati kami, yang senantiasa menuntun kehidupan kami Tuhan, sehingga setiap kami menjadi pribadi yang senantiasa bersukacita dalam segala sesuatu yang kami lakukan dan kami kerjakan. Tuhan, Kau memberkati segenap anak-anak yang terkasih dalam studi mereka Tuhan, sekolah mereka. Tuhan yang memberkati setiap tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Mereka mampu dalam menyelesaikan setiap tugas yang disampaikan oleh guru di sekolah mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati orang tua yang mereka kasihi, keluarga yang mereka kasihi dimanapun berada. Biarlah kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera semakin Tuhan tambahkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kehadapan-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa, sambil kita semuanya bangkit berdiri.
Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.